Tidak ada di Alkitab penginjilan kepada orang mati. Orang diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil pada waktu mereka hidup. Maka dari itu judul khotbah ini adalah seruan dari Hades. Itu urgensi pemberitaan Injil kepada orang yang belum percaya. Sebab kalau orang yang belum percaya ini sudah masuk ke Hades, mereka tidak selamat sama sekali. Tidak bisa selamat sama sekali. Maka dari itu seruan dari orang kaya yang berada di Hades ini merupakan desakan bagi kita, desakan bagi saudara untuk memberitakan Injil, mengabarkan Yesus Mesias, Yesus anak Allah, Yesus juru selamat kepada saudara-saudara kita, entah ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita. Mereka adalah jiwa-jiwa. Kalau belum percaya, gambaran kita tentang mereka adalah mereka pasti ke Hades. Itu merupakan suatu desakan, motivasi bagi kita betapa urgentnya memberitakan Injil kepada mereka. Sebab kalau mereka sudah ada di Hades, permohonan apapun tidak akan dikabulkan. Tidak ada satupun permohonan dari orang kaya itu yang dikabulkan di Hades. Tapi judul khotbah ini, seruan dari Hades ini adalah begitu mendesaknya bagi kita yang masih hidup ini sebagai orang percaya. Kita masih punya ayah, kita masih punya ibu, kita masih punya kekasih yang belum bertobat, belum percaya kepada Yesus. Kita masih punya saudara, entah kakak, adik kita masih punya sepupu kita masih punya keluarga kita. Hari ini ambil secari kertas kosong, tulis nama mereka 1, 2, 3, 4. Lalu saudara mulai doakan, Tuhan, kalau aku tidak punya kesempatan memberitakan Injil kepada mereka, kirim orang lain supaya mereka mendengarkan Injil. Amin. Jadi kisah ini harusnya menyentuh hati kita, menyentuh diri kita. Betapa mengerikannya orang yang mati tanpa Yesus. Di mana mereka berada? Di tempat siksaan. Apa susahnya bagi kita untuk mengambil secari kertas kosong 1 lembar, lalu kita tulis nama orang-orang dari keluarga kita. Kita buat daftarnya. Kita mendoakan mereka. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana bicara tentang engkau pada mereka, tapi kalau kau izinkan aku bicara, kalaupun aku tidak bisa, aku kirimkan orang lain supaya engkau melalui orang itu bicara kepada mereka. Seruan dari Hades ada urgensi untuk pemberitaan Injil kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal yang belum percaya kepada Yesus. Keadaan yang dialami orang kaya di tempat yang disebut dengan penderitaan itu apa? Ia menderita sengsara, ia kesakitan dalam nyala api. Menderita sengsara dengan 23, kesakitan di dalam nyala api. Ini menggambarkan keadaan semua orang fasik yang tidak percaya nanti, yang akan segera ke sana. Sebab itu hari ini saudara harus terbeban kepada orang-orang yang belum percaya. Sekali lagi, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, kekasihmu, harus mulai kau doakan. Sebab kalau mereka sudah terlambat masuk ke situ, tidak ada kesempatan kedua. Sekali lagi, setiap orang yang sudah masuk di Hades tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Kapan kesempatan itu ada untuk bersama dengan Yesus, berada di pangkuan Abraham, berada di Firdaus saat masih hidup hari ini? Tempat penghukuman ini tidak ada belas kasihan, tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat, tidak ada permohonan yang dikabulkan, tidak ada pengampunan, tidak ada anugerah di alam maut, dan hanya ada seruan penderitaan, seruan keputusasaan. Keadaan ini akan terus berlangsung sampai hari penghakiman terakhir di tangga putu yang besar, hanya untuk menemukan nama mereka tidak ada daftar kitab kehidupan, lalu dilemparkan ke dalam Gehenna. Di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 13. Jadi siapapun yang sudah masuk di tempat siksaan di Hades pasti akan ke Gehenna. Maka ini bukan seruan dari neraka, karena neraka masih kosong. Ini seruan dari alam maut, Hades. Teriakan orang kaya yang berseru, tolonglah saudara-saudaraku yang masih hidup, seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita, menjadi desakan bagi kita. Kita masih punya saudara dan keluarga yang belum percaya kepada Yesus. Sekali lagi, saya dalam kasih Kristus meminta kepada kita semuanya. Ada orang-orang yang saudara begitu kasihi, tapi belum mengenal Yesus. Ambil secari kertas, tulis nama mereka, dan mulai saudara mendoakan satu persatu dalam nama Yesus Kristus supaya mereka bertobat dan percaya kepada
Kristus. Apakah saudara yang dikirim ke sana, ataukah orang lain? Tuhan punya cara. Tuhan mendengarkan doa kita, tapi kita memulai dengan berdoa. Jangan kita hanya duduk diam senang-senang dengan keadaan kita sendiri, tapi baru menyesal di kemudian. Tidak ada gunanya. Urgensi dan desakan orang percaya memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, agar mereka tidak masuk di tempat siksaan itu. Kita lihat diri kita, agar saya dan saudara yang sudah diselamatkan ini memiliki beban melihat orang-orang yang belum percaya bertobat itu, supaya mereka jangan masuk ke tempat itu. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya kau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Berarti 5 orang ini kelakuannya sama seperti orang kaya itu tadi. Sebab itu dia berpikir takut, jangan sampai mereka sama seperti aku di sini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Ingat kisah ini sebelum Yesus bangkit. Sekarang bukan lagi kesaksian Musa, ada Injil yang harus kita beritakan. Ada saat ini Injil, tapi Injil harus didengar oleh mereka. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana mereka bisa menyampaikan kalau mereka tidak diutus? Tidak ada orang yang diutus? Bagaimana mereka bisa diutus kalau tidak ada yang mengutusnya? Maka urgensi, desakan kuat, seruan dari Hades itu sebenarnya maksudnya sederhana saja, agar kita terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kenali yang belum bertobat. Dan orang itu tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, artinya ada orang dibangkitkan, mereka akan bertobat. Tidak, saudara-saudara. Yang satu-satunya harus dilakukan, mereka harus percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Hari ini orang-orang yang belum percaya, belum bertobat itu harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan Yesus adalah juru selamat. Kalau mereka sudah punya pengakuan, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, berarti mereka sudah memiliki keselamatan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut, ketika hatinya percaya dan dibenarkan, lalu dia mengaku Yesus Mesias, Yesus Tuhannya, Yesus juru selamatnya, seketika dia diselamatkan, dia lahir baru, dia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi seruan dari Hades ini, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih hidup di dunia ini tetapi tanpa Kristus sebelum terlambat. Ini dapat disamakan dengan panggilan Makedonia, di mana Rasul Paulus mendengar seruan minta tolong dari orang-orang Makedonia yang belum mendengarkan Injil. Pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan di Kisah Rasul 16 ayat 9. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan tempat Makedonia pertama yang ditangani Paulus adalah Filipi. Dan orang pertama yang bertobat di Filipi adalah seorang wanita yang bernama Lydia. Panggilan Makedonia ditanggapi oleh Paulus yang memberitakan Injil, datang ke Makedonia, singgah di tempat pertama Filipi, ketemu dengan Lydia. Lydia bertobat, dibaptis, dan ada banyak orang setelah Lydia bertobat. Mereka tidak akan masuk Hades karena ada orang yang taat terhadap panggilan. Saudara, dikasih panggilan dari Hades ini, seruan dari Hades ini sama seperti panggilan dari Makedonia, memanggil, mendesak saya dan saudara untuk berdoa kepada ayah kita, kepada ibu kita, berdoa kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada sepupu kita. Lihatlah mereka jiwa-jiwa yang akan segera ke Hades kalau mereka mati tanpa Kristus. Saudara, menangislah untuk mereka, saudara, merataplah untuk mereka. Kekasihmu, pacarmu harus kamu doakan hari ini, sebab kalau tidak, dia akan pergi ke Hades kalau tanpa Kristus, dan engkau akan menyesal seumur hidupmu. Tidak ada pengampunan, tidak ada kesempatan, tidak ada doa yang didengar di Hades kalau sudah ada di situ. Semuanya sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat hari ini, mari berdoa untuk mereka. Mari memiliki hati yang mendoakan untuk mereka.
Namun desakan utama dari pemberitaan oleh orang-orang percaya kepada orang yang belum percaya adalah karena itu merupakan panggilan sekaligus amanat agung Kristus Kepala Gereja. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tujuannya sederhana, untuk memindahkan orang agar tidak ke Hades tapi ke Firdaus. Amin. Panggilan dalam amanat agung bagi gereja, bagi kita untuk memberitakan Injil, tujuannya sederhana, untuk membuat orang yang tidak percaya tidak ke Hades tapi ke pangkuan Firdaus. Saudaraku dikasih Tuhan, seruan dari Hades saya akan akhiri. Ada seruan agar orang yang belum percaya tanpa Kristus jangan pergi ke sana, tapi supaya mereka mendengarkan Injil, percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Haleluya.